Buat kalian yang masih bingung belajar apa untuk persiapan UTBK, kalian bisa mulai latihan soal mulai dari sekarang. Anak sosum wajib tonton video ini sampai selesai. Akan ada tips, trik untuk belajar ekonomi dan juga akuntansi dan soal-soal yang sering keluar untuk UTBK tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar, ketemu lagi di channel Ajarisma. Untuk kali ini kita persiapan UTBK untuk TK Sosum Ekonomi. Kita udah siapin soal ya di sini. Nanti kita bahas soal-soal apa saja yang muncul di UTBK. Kita mulai dari konsep dasar ilmu ekonomi, di mana kalian bisa review ulang. Ini adalah mata pelajaran di kelas 10 ya, bab konsep dasar ilmu ekonomi. Apa saja untuk yang sering muncul? Kita latihan soal ya. Oke, kita langsung saja mulai di soal nomor 1. Ilmu ekonomi makro berkaitan dengan hal apa saja? Di sini ada inflasi, permintaan konsumen, pasar monopoli, permintaan dan penawaran barang, serta elastisitas harga. Manakah jawaban yang tepat? Oke, sebelum menjawab, kita akan bedakan dulu ya, ada dua di ilmu ekonomi ya. Ada yang masuk dalam ilmu ekonomi mikro, dan yang kedua ada yang masuk ke dalam ilmu ekonomi makro. Mikro itu lingkupnya adalah lingkup kecil ya, dimana kita membahas ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah gitu ya. Terkait dengan penentuan harga bahan produksi juga dibahas pada ekonomi mikro. Oke, jadi ini berkaitan dengan permintaan barang, penawaran barang, kemudian berkaitan dengan penentuan harga, baik itu dari konsumen ataupun produsen, serta berkaitan dengan pasar gitu ya. Kalau berkaitan dengan harga juga kita akan membahas tentang elastisitas. Oke, di sini berarti sudah jelas ya, ekonomi mikro itu yang B ini masuk mikro. Pasar monopoli itu masuk mikro. Permintaan penawaran barang ini masuk mikro ya. Elastisitas harga ini masuk mikro. Jadi ini masuk mikro semuanya. Sedangkan untuk yang makro itu berarti inflasi. Di sini berarti jawabannya adalah yang A. Makro itu membahas apa saja? Membahas tentang ekonomi pada lingkup nasional, ya, lingkup suatu negara, berkaitan dengan inflasi, kenaikan harga, kemudian berkaitan dengan inflasi, kemudian berkaitan dengan GDP atau pendapatan nasional. Kemudian berkaitan juga dengan masalah kesenjangan sosial dan juga tentang pengangguran. Itulah yang dibahas pada lingkup ekonomi makro. Oke. Baik, kita lanjut pembahasannya untuk soal nomor 2. Keputusan yang diambil atas penggunaan sumber daya membawa akibat munculnya biaya dalam istilah ekonomi yang disebut dengan biaya apa? Oke. Di sini yang kita soroti adalah keputusan atas penggunaan sumber daya. Oke. Jadi penggunaan sumber daya itu akan menimbulkan yang namanya pilihan-pilihan. Ya, akan timbul yang namanya pilihan-pilihan. Kita pilih sumber daya yang paling efektif. Ya, pilihan-pilihan ini kita pilih yang paling efektif. Sedangkan untuk yang tidak efektif tidak kita pilih. Nah, akan timbul yang namanya biaya peluang. Oke, jadi akan timbul yang namanya biaya peluang karena alternatif pilihan-pilihan yang kita pilih yang paling efektif tadi. Ya, kita hilangkan pilihan yang tidak efektif. Kita pilih yang paling efektif untuk biaya yang kita gunakan. Oke. Nah, biaya peluang ini bisa disebut dengan biaya oportunitas atau opportunity cost. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang E. Biaya peluang itu timbul karena adanya alternatif pilihan.
karena alternatif pilihan. Nah, misalnya untuk memproduksi suatu barang, ya, ada beberapa cara. Ada cara A, B, dan C. Cara A lebih murah, cara B sedang-sedang saja, sedangkan cara C itu lebih mahal. Nah, kita lebih memilih untuk memilih cara A. Cara B dan C tidak kita gunakan. Itu berarti akan timbul yang namanya biaya peluang atau biaya kesempatan atau disebut dengan opportunity cost karena adanya pilihan A, B, dan C tadi. Oke, jelas ya. Masuk ke soal nomor 3. Pasangan barang di bawah ini yang termasuk dalam barang komplementer kecuali. Oke, kita bahas dulu ya. Di mana macam barang ya, macam barang menurut hubungan dengan barang lain ya, hubungannya dengan barang lain. Dengan barang lain itu terbagi atas menjadi 2 ya. Yang disebut dengan barang yang saling komplementer ya. Barang komplementer. Nah, barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi ya. Barang pelengkap, saling berkomplement, pelengkap. Contoh, ada motor dilengkapi dengan bahan bakar. Nah, itu contohnya dari barang komplementer. Untuk yang kedua, yang disebut dengan barang substitusi. Nah, di sini ada kata T gitu ya. Ini berarti barang pengganti. Oke. Nah, barang pengganti ini contohnya adalah beras sebagai bahan pokok ya, makanan bisa digantikan dengan ketela. Nah, itu contoh dari barang substitusi. Ini sangat penting karena nanti berkaitan dengan materi elastisitas ya. Oke, kita ke soal nomor 3. Barang komplementer, barang yang saling melengkapi. Berarti yang mana? Kompor gas dan LPG itu saling melengkapi. Di sini ada kecuali ya. Oke, ini melengkapi. Sepeda motor dengan BBM ini melengkapi. Sepatu dengan kaos kaki ini melengkapi. Pena dengan kertas saling melengkapi. Padi dan ketela ini adalah barang substitusi. Berarti yang kecuali jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya? Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal nomor 4. Kita lihat yang dibahas di sini adalah tentang barang ya. Indikator utama barang yang semakin langka adalah harganya semakin mahal, pemerintah menjatah kuota pembeliannya, pajak yang dikenakan semakin besar, identitas berubah dari barang primer ke barang sekunder. Oke, kita fokus kepada barang yang semakin langka ya. Ini berkaitan dengan harga barang ya, berkaitan dengan harga dengan jumlah. Nah, kalau jumlahnya semakin sedikit, otomatis untuk mendapatkannya butuh pengorbanan yang lebih besar ya. Nah, karena jumlahnya sedikit, sedangkan masyarakat ingin memenuhi kebutuhan akan barang tersebut, akan berdampak terhadap harganya. Nah, harga di sini akan meningkat. Nah, akan naik. Kalau jumlahnya semakin sedikit, harganya akan naik. Itu contohnya. Ya, ada kelangkaan minyak tanah ya. Misalnya pada minyak tanah ini yang tadinya banyak minyak tanah ternyata sekarang langka. Nah, pada saat kelangkaan ini ya akan ada kenaikan harga minyak tanah begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah faktor-faktor produksi kecuali. Oke, kita harus ingat faktor produksi itu adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk membuat atau menghasilkan barang. Ada 4 ya. Yang pertama, kita butuh yang namanya faktor produksi alam. Ya, faktor produksi dari alam bisa bahan baku dari alam ataupun dari lahan dari alam ya.
Oke, yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, untuk menghasilkan barang tentu jelas ya, butuh yang namanya karyawan, butuh yang namanya tenaga kerja untuk menghasilkan barang. Kemudian yang ketiga butuh yang namanya modal, ya, alat-alat, mesin-mesin. Kemudian yang keempat butuh yang namanya skill atau keterampilan. Oke, nah ini adalah faktor produksi. Diingat-ingat ya, ada 4 faktor produksi. Berarti yang kecuali yang mana? Yang kecuali berarti adalah pendapatan. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6 dan nomor 7. Ini membahas tentang sistem ekonomi. Oke, sebagai pengantar, sistem ekonomi itu terdiri dari 4 ya. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi kapitalis, dan ada sistem ekonomi campuran. Kita lihat di soal nomor 6. Salah satu kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Oke, ya. Di sini ada sistem ekonomi liberal. Biasanya, sistem ekonomi liberal ini dianut oleh negara-negara barat. Ada sebutan lainnya, ya, bisa disebut dengan sistem ekonomi kapitalis, ya, dan juga bisa juga disebut dengan sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi pasar ya. Nah, memiliki ciri-ciri yang paling menonjol adalah masyarakat diberikan kebebasan untuk berproduksi. Kemudian sumber daya alam, sumber daya ekonominya dikuasai oleh perorangan, gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangan untuk sistem ekonomi liberal. Oke, untuk kelebihannya dari sistem ekonomi liberal ini, berarti hak individunya diakui. Hak individu diakui. Karena setiap individu diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya, ya. Sedangkan untuk kekurangannya, ya, timbul eksploitasi. Kemudian timbul kesenjangan. Nah, timbul kesenjangan di sini karena adanya penguasaan sumber daya ekonomi oleh individu-individu. Yang punya modal besar akan menang dibanding yang punya modal sedikit, begitu ya. Oke. Kita lihat kelebihan di sini. Yang A, pendapatan terdistribusi merata. Nah, timbul kesenjangan ini kan berbanding terbalik ya. Salah berarti. Masyarakat bebas berusaha. Iya, ini termasuk dari kelebihan. Kegiatan seluruhnya dikendalikan pemerintah, bukan. Ini sistem ekonomi komando ya, atau terpusat. Tidak terjadi pengangguran, tetap akan ada terjadi pengangguran, terhindar dari krisis ekonomi. Kemungkinan besarnya akan terjadi krisis juga ya. Karena di sini mekanisme pasar sangat berpengaruh, tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Begitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di soal nomor 7. Ukuran kesejahteraan masyarakat yang semata-mata didasarkan pada kesejahteraan yang dinikmati oleh pemilik modal saja. Termasuk dalam konsep sistem ekonomi yang mana? Oke, ini masih nyambung ke soal nomor 6 tadi ya. Sistem ekonomi liberal, kapitalis atau pasar bebas. Di mana sumber daya ekonominya dimiliki oleh perorangan atau individu. Berarti di sini yang paling tepat adalah sistem ekonomi kapitalis. Jawabannya adalah yang D. Oke. Kalau kita jabarkan, yaitu sistem ekonomi komando. Kalau sistem ekonomi komando, sumber daya ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah. Semuanya diatur oleh pemerintah. Dari mulai proses produksi, distribusi sampai dengan ke tangan konsumen ya. Oke, semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian hak individunya dibatasi ya, karena
ada aturan pemerintah tadi. Oke, yang B, sistem ekonomi Pancasila, ya, ada demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian juga berdasarkan dengan keadilan sosial. Ini jelas ya, ini adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita Indonesia. Yang C, sistem ekonomi tradisional, ciri-ciri yang paling utama adalah belum ada pembagian kerja. Untuk saat ini sistem ekonomi tradisional sudah tidak ada ya. Oke. Kapitalis sudah. Yang E adalah sistem ekonomi campuran, mengkombinasikan antara pemerintah dan juga swasta atau pihak pemilik modal itu saling bekerja sama. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur, sedangkan untuk pemilik modal juga diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya, tapi dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Oke, baik. Nah, mungkin itu yang bisa kita kerjakan, ya, yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Ingat untuk terus belajar ya, walaupun sedikit tidak masalah, tapi harus tetap rutin. Itu tipsnya ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan bagikan video ini untuk memperluas manfaat isi video ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam semangat, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya. Sampai jumpa.